Halo dulur-dulurku kabeh. Jumpa lagi ya dengan motovlog Jepara. Nah, piye? Posone lancar? Mokel ping piro? Wis gerang gak bisa mokel. Ini kita akan menghabiskan waktu ya. Poso-poso daripada mendoprok di rumah, kluntrak-kluntruk, ya mending kita melampah-melampah ya. Mumpung cuacanya nggak hujan bro. Us, pagi yang cerah, nggak cerah banget sih. Cuma berawan ya, tapi matahari masih bisa tembus ya. Iki rencananya mau tak ajak ya jalan-jalan ke Jepara ya, tapi lewat rute-rute dalam. Wis pemandangan nih lewat rute jalan apa ya namanya, jalan alternatif bro. Kalau biasanya kan kalau ke Jepara kota kan lewat lurus aja ya jalan ini. Itu kita lewat nanti lewat Ngabul ke arah kanan, kita lewat jalur dalam alternatif, jalur bis ya. Nggak pernah lewat situ sih. Maksudnya ngevlognya itu nggak pernah lewat situ, jadi kita hari ini kita lewat situ aja. Wih pemandangan nih kerasa masih sepi ya, sepi lancar ya. Ini jalannya masih sepi lancar gini, kerasa. Biasanya kalau hari-hari normal itu macet pol ini enggak ini. Ini pom bensin kerasa kanan jalan tuh. Is tenang pelan. Piye? Ada acara bukber kemana ini? Buat yang mau acara bukber, tak doain lancar bukbernya itu, bahas-bahas yang bermanfaat. Ojo malah menggibah ya penggawean. Poso ngeleh-ngeleh, wis buan terus ya. Ayo poso ngeleh-ngeleh malah merasani kekancanya. Aduh, matanya emang mata wis. Bentar kamera tuh kok ora sentri kamera. Ini kondisi jalan di Lebau ini, perempatan Bau ini masih bisa dibilang lancar ya, meskipun ini masuk area libur jam-jam apa, hari-hari libur Sabtu Minggu, jadi masih dianggap baik lah jalannya. Mungkin karena puasa ya, jadi orang-orang pada malas keluar, masih tidur semalam gadang terus. Kondisi jalan Jepara yang lihat nih, lek nggak udan kayak tol alus jalan nih, lek udan lah plengetur bolong-bolong. Ya persiapan buat mudik udah ancang-ancang ya. Kalau buat orang-orang apa ya, perantauan itu biasanya udah hampir setengah perjalanan di bulan Ramadan ini, mereka udah ancang-ancang pesan-pesan tiket. Kalau dulu saya juga gitu, wis monggo Duku Palembang. Kalau saya dulu juga gitu ya, waktu masih pulang pakai bis udah ketar-ketir tuh, udah pesen tiket jauh-jauh hari itu. Sementara libur pabriknya belum tepat jamnya ya, harinya itu belum diumumin, jadi kita ketar-ketir nih pesennya nanti keduluan. Kalau nggak pesen dulu nanti habis. Tapi kalau udah pesen tiket dulu, ternyata liburnya nggak di tanggal itu gitu, belum di tanggal itu, jadinya malah eman. Kita ketir pesennya jadi mepet lah. Kalau mepet itulah harganya itu biasanya berkali-kali lipat ya, apa meneh kalau hari raya gitu bu. Wadidaw wis harganya. Itulah kenapa aku lebih milih pulangnya sekarang pakai motor ya, lebih murah. Jujur lebih murah emang, jauh banget harganya lebih murah. Cuma
Gak enaknya tuh apa, di jalan itu nggak ngantuk ya, nggak ada teman buat ngobrol. Wis, ini jalannya lagi sepi banget kok. Sumpah sepi banget. Kanannya terminal, jangan lihat. Sepi nih. Sepi banget ini. Wis. Nyebrang sih didelok sisi kiri, sisi kanan nggak dilihat sing lawan arah kita. Pasar, kondisi pasar juga sepi mimpring. Hanya terjadi beberapa penampakan. Kanannya ini pabrik karung plastik Dasar Pas Nusantara, pabrik gede, pabrik legend guys. Orang Jepara pasti tahu lah pabrik itu, pabrik cikal bakal pabrik di Pecangan. Ini di Pecangan kondisi masih arah Jepara masih sepi. Nah, arah yang ke Kudus ya mulai agak ramai itu. Lihat nih. Biasanya di sini di tikungan ini ada polisi berdiri guys. Pak Silup ya. Ini hijau, oke, langsung bablas. Mendekati hari-hari mau lebaran gini biasanya apa ya, operasi zebra itu udah dilaksanain ya. Tapi ini kok kayak akhir-akhir ini kayak nggak ada ya, belum ada ya. Ketertiban memang harus dijaga deh jalan. Pecangan, Puskesmas Pecangan ya, nggak terlalu terlihat ramai, nggak tahu sih dalamnya. Dulu waktu masih di mana, masih di sebelah bundaran itu ya ramai terus. Wis, ya kok. Sepi deng. Ya. Biasanya di sini ramai. Ya beneran, ini beneran sepi banget ini. Kenapa ya? Apa anjir aku sing kepagian nih ya? Baru jam 7 loh. Kok emang efek puasa itu bener-bener ngeri ya? Lihat ah, lenggang banget jalan nih. Padahal ini hari Sabtu Minggu itu kan harus libur. Kalau hari normal biasanya mak sliwer gitu motoran mobil-mobil. Gimana lihat lenggang deh. Ramai lancar. Ini nggak ramai sih, malah sepi. Hanya ada beberapa motor di depan gue. Beberapa hari lalu juga teman-teman mau merencanain ke mana? Ke Bromo ya. Nekat mereka itu, udah tahu cuaca kayak gini malah ke Bromo. Bromo ya dekat rumah sana bro. Sama Malang ya dekat, rumahku di Malang sih. Ya sekitar satu setengah jaman lah dari rumah Bromo. Kalau lewat jalur Malang ya lewat Pasuruan ya muter atuh. Ini jalan lihat ya, sepi, seperti hidupku ya. Piye menghabiskan waktu lah daripada klumbrak-klumbruk jengkang-jengking nok kasur. Poso kok turu tidurnya selalu berlindung di balik hadis, tidurnya orang puasa adalah ibadah tembelek. Wong puasa kok ya golek keaktifan, golek aktivitas, nambah pahala gitu loh. Meskipun ya cuma muter-muter gak jelas gini daripada turu. Entah, justru kalau mereka tidur aku malah seneng gitu loh. Ngevlogku jadi santai lele. Ngevlognya jadi gini, nggak ada gangguan, kelihatan jalannya. Biasanya kelihatan ngerekam mobil di depanku terus motor malah ngalang-ngalangin. Dulu inget kalau waktu masih kecil nggak? Kalau waktu kecil itu gak habis subuhan udah pasti jalan-jalan ya. Kalau anak-anak desa itu pasti ngalamin tuh. Kalau rumahnya masih di kampung terus
ada toang-toang ya, kosong-kosong, lahan-lahan kosong gitu, jalan rayanya sepi, ya itu jalan-jalan pasti, sudah pasti. Wih, lihat nih, kosong kayak gini pasti jalan-jalan nih, bawa mercon sambil godain cewek. Udah pasti ya, semua anak-anak di era-era yang rumahnya masih di daerah-daerah Amit Jawi ya, terpencil gitu, kalau jalannya ada yang kosong di antara sawah gitu, udah pasti jalan-jalan tuh. Pokok jalan-jalan wis, gak ngerti tujuan, yang penting melaku pemenang ambek cewek sing disenengi ya, ada gebetan yang diincer ya, jalan-jalan sama mereka itu kayaknya lebih seru ya daripada di rumah. Ntar udah jam 12 langsung lapar lagi tuh, kayak bocil-bocil. Jalan nih, ini jalannya menurun loh guys, ini mudun nih kita jalan ini. Tapi tak berusaha tak rem itu biar apa ya, nggak terlalu cepat, biar bisa ngobrol sambil santai. Kalau kecepatan suara angin itu masuk ke rekam itu malah nggak enak. Itulah kenapa alasanku knalpot nggak pernah tak ganti, pengen tak ganti knalpot brong gitu. Masuk motor sport wis amit, masuk motor sport motor lanang mas deh, itu knalpot standar itu buat gasai terus biar bocah-bocah. Wis iku tujuanku, ban suaranya iku bisa kerekam. Aku ngomong ini biar bisa kerekam gitu loh suaraku. Kalau pakai knalpot brong malah nggak kedengeran apa-apa malah. Nah ini depan ini kita udah sampai udah di Ngabul ini ya, udah masuk daerah Ngabul ini, pom bensin Ngabul ini udah masuk, kita nyampe maksudnya Tugu Gapura, sampai Jepara Bumi Kartini. Selamat datang di Jepara Bumi Kartini, tempat dimana emansipasi diperjuangkan. nggak sampai gitu nggak cocok aku ngomong. Oke lah. Nah, di sini ruame terus. Kalau di sini sudah pasti rame, di sini sudah pasti rame karena di sini apa ya, jalannya itu semua ketemunya di sini gitu loh. Persimpangan itu jalur yang strategis di Pasar Durian. Kok sepi ya Pasar Durian? Iya sih, poso deh. Nah, depan ini ada 3 tugu. Tugu 3 Putri Jepara no. Wah, ini ganteng ayu-ayu. Tugu 3 Putri Jepara. Lihat, tak muter di depan nih. Ntar tak jelas ini. Tak berhenti di sisi sana aja, tak berhenti di sana aja. Ini Tugu 3 Putri Jepara guys, dibangun dengan biaya 2,5 miliar rupiah. Wadaw. Nah ini Raden Ajeng Kartini yang kiri, yang tengah itu Ratu Kalinyamat, nah yang kanan itu ini Ratu Sima menghadap Keling. Ini Raden Ajeng Kartini menghadap ke Mayong tempat lahirnya. Ini Ratu Sima menghadap Keling ini karena kerajaannya di sana guys. Nah ini Ratu Sima ini yang bawa keris. Nah, ini Raden Ajeng Kartini menghadap ke Mayong. Nah, di belakang itu, yang tengah maksudnya itu menghadap ke Mantingan itu Ratu Kalinyamat karena di sana kerajaannya guys. Kerajaan Ratu Kalinyamat ya. Ratu Sima itu yang kanan sendiri, kalau yang kiri itu Raden Ajeng Kartini menghadap ke Mayong. Gak asal bangun guys. Kita lanjut aja guys. Nah ini kita langsung lewat, nunggu. Bentar. Ini kita berangkat, kalau nggak berangkat yang kesiangan malah nanti di sini ada polisi malah ribet. Oke. Tadi kan tujuan awal kita tak ajak mau lewat ke Jepara tapi lewat rute alternatif jalur bis ya. Nah ini kalau ke sana lurus tadi kita ke arah Jepara, tapi kalau lewat sini kita lewat jalur bis.
Ini kita lewat jalur alternatif tembusan ke Mulyoharjo, guys. Jalan ini kiri ini adalah lapangan ya, pasar lebih tepatnya lapangan di sebelah pasar Ngabul Baru ya. Biasanya pasar malam loh di sini kalau puasa apa Ramadan gitu, kalau malam buat pasar malam. Gini kok enggak ya, pasar malamnya malah di Kenari sana ya. Jalannya masih wow. Kalau untuk alternatif jalannya terbilang nggak bagus ini sih. Jalur bis dilewati bis terus, makanya jalannya lebih cepat rusak daripada yang di jalur utama tadi ya, jalur provinsi tadi. Masih relatif sepi ya. Habis hujan semalam, lihat loh. Itu ada apa? Kolam renangnya barusan. Ini masih daerah apa? Namanya itu masih masuk daerah Penggung ya. Penggung ya, masuk Ngabul ya, Kecamatan Taunan. Maksudnya ada masuknya Kecamatan Taunan. Jalannya ya lurus. Dulu malah jelek banget di sini jalan nih. Tapi semenjak di Mulyoharjo dihalusin, alternatifnya diperbagus, jadinya kayak gini jalannya aja cor-coran, malah bagus, malah enak. Ya meskipun di beberapa sisi masih kayak gini, waduh, masih kayak gitu jalannya. Ya lumayan lah, masih lumayan lah. Hanya di beberapa sisi aja yang bolong, yang tidak ramah di bokong. Nah ini mama ini dia mau ngambil jalurku, tapi terpaksa dia harus ngalah, depannya ada lubang. Kalau maksa ngambil jalurku ya malah nabrak aku. Ya kalau masih jalannya sepi kayak gini sih nggak masalah. Mau ambil jalur orang tuh kan tetap aja beresiko gitu loh. Ya tak saranin jangan kayak gitu ya. Buat penonton jangan kayak gitu. Ini kiri, ini pom bensin Bau ya. Kita udah masuk jalur Bau, daerah Bau. Langsung berhenti kayak gitu. Berbuanter langsung ngerim, langsung morong ngeriting dada. Wanita kayak gitu. Kebanyakan ya. Mama bawa metik emang wow. Ini depan ini ya, perapatan Mojo ya. Perapatan Mojo ini dinamakan perapatan Mojo kan dulu katanya di tengah ini, dulu di tengah perempatan ini ada pohon mojo besar ya. Makanya dinamakan perapatan Mojo. Depan orang depan ini lagi nyantai ya. Biasanya ada polisi ya di sini. Oh, itu ke kanan itu mau ke arah Batalit, kalau ke kiri itu ke arah pertigaan Taunan ya. Kita lurus aja ini. Kita masih lurutin jalan ini aja guys. Kita lurus aja. Jalur alternatif ini jalur bis ya. Masih jalannya masih bagus ya, bagus lah tuh. Tapi di sini masih sepi. Kepagian, tapi nggak ada orang kelihatan kanan kiri di pinggir jalan. Lenggang banget, kayak nggak kelihatan bis aku dari tadi. Heran aku. Iya ya, ini jalur bis tapi kok nggak kelihatan bis sama sekali aku. Masa kendaraan umum kayak bis itu pengaruh Sabtu Minggu libur? Iya aneh apa? Ish. Ini jalannya masih relatif bagus ya, meskipun namanya cor-coran ya, agak gonjang-gonjang dikit ya, nggak masalah, tapi ini bagus lah. Oke, kita masih fokus menyetir, nggak boleh lengah ya, meskipun kelihatan nggak ada orang kanan kiri tuh, depan belakang kayak nggak ada, sepi, nggak boleh lengah. Kita udah hati-hati, kadang orang nggak hati-hati gitu guys, apalagi ini bulan puasa gitu. Ngantuk
jadi kayak nggak fokus gitu. Ya makanya saya keluar biar nggak gabut aja itu, biar nggak ngantuk, tidur mulu itu nggak enak sumpah. Ini ada kayak lurus ke arah mana itu, kita jangan lurus, kita belok aja guys. Ini mobil ini nggak ada rating tapi aneh kok, lo aneh kok mobil ini. Kita balap aja, wes mau ngeriting dadak biar astagfirullahaladzim. Iya toh pak ngeriting dadak, aku curiga gitu mas. aduh. Masih alhamdulillah masih diberi keselamatan ya, kayak gitu yang saya maksud tadi guys. Kita udah hati-hati tapi kadang orang yang nggak hati-hati gitu loh. Apa sih tadi barusan nggak ratingnya dadak banget toh. Aku udah curiga udah kok moro indi ambil jalur tengah, blind spot kayak tadi itu orangnya, masuk area blind spot di motornya. Oke, jalurnya masih gimana ini ya, masih aspal, bukan aspal ding, cor-coran, cuma mulai drendel gitu loh. Kerasa banget ini jalannya cor-coran tapi gak rata. Oke, ini ada mama, ini bahaya nih, meskipun sepi kayak tadi loh, bahaya. Nah ini jalannya buas, gonjali. Oke. Ini kita udah masuk apa ya? Masuk ini masih di bau guys. Bau itu panjang ya ternyata ya. Oke, lihat tuh, sepi banget ya Allah. Ini ada apa sih? Jepara kok jadi kayak mana ya? Kayak di Aceh sana sepi. Masih belum ada kayak banyak kendaraan itu. Orang-orang pada males kalau puasa ya. Melean terusan sampai malam, paginya mungkin agak keluar jam 8 jam 9an. Ini kan memang masih jam setengah 8an ini mungkin. Oke. Di sini kalau buat jualan kayaknya agak sedikit meragukan ya. Kalau buat usaha di sini kan, nah kanan kiri ini kayak banyak gudang-gudang gitu loh, tempat penyimpanan mebel-mebel gudang. Kalau buat jualan kayaknya kurang apa ya, kurang laku. Kecuali kalau di daerah industri ya, kayak di daerah Kerasak sana, daerah Cangan. Kalau dibikin jualan laku karena memang banyak orang ya di sana. Kalau di sini lebih banyak gudangnya. Ya tahu juga sih, kalau sore mungkin ramai di sini. Ini mungkin karena kebutuhan puasa aja itu kayaknya sih. Soalnya nggak pernah lewat sini aku malam-malam. Jalurnya sepi banget ya. Enak buat santai-santai jalannya, buat goes. Oke, ini depan ini agak menurun nih, perempatan agak menurun, bahaya nih, pelan-pelan. Oke, masih bisa ditolerir. Yang di depan ini bukan tren motorku cah. Yang di depan ini jalan ini biasanya dulu pernah lewatin jalan depan ini yang buruk ya. Depan ini, nah ya kan, masih belum diperbaiki juga jalan ini. Oke, bentar. Jalan ini masih jelek ya kayak dulu ya. Kayaknya itu kalau hujan itu di daerah situ kayak genang deh, makanya yang daerah itu tuh kayak cepet rusak gitu loh daerah jalan ini. Ini mulai enak lagi nih. Tempatnya masih hijau ya. Iki ape tak balap, gak khawatir ngeriting ya jalan ini. Depan ini mama ya, mau tak balap guys. Jadi kalau di belakang metik itu, kalau nyetir cewek itu resiko sebenarnya. Nggak mengkerdilkan posisi wanita ya, cuma kalau cewek bawa metik itu
was-was lah intinya, harus jaga jarak juga, sekalian dibalap sekalian gitu loh, biar apa namanya, biar nggak kepikiran juga. Kita hati-hati tapi kadang mereka nggak hati-hati. Ada 2 kali tadi kan, ini tadi kan Matic ya, galugalan kalau ini pom bensin bagus, pom bensin ini bersih. Ini udah masuk apa ya, ini udah masuk gerombokan belum, jalannya malah menurun. Wush, ini jalannya menurun. ini yang mulai jalannya mulai apa namanya, masuk ke area-area yang zona-zona rawan kecelakaan nih. Jalannya nggak bagus, terus jalannya menurun. Memang mulai masuk daerah landai, daerah jembatan ya, makanya kok jalannya menurun. Habis ini kita naik nih, jalannya kayak gini ya, nggak bagus sih jalannya. Suasana masih asli, masih tenang, masih sejuk. Belum ada banyak angin sih meskipun gitu, tapi masih sejuk. Cuaca masih terang lah, meskipun ada awan-awan di sana mendung. Cuma kita balap aja. Cuma di sini cuacanya masih enak buat ngevlog, cuacanya masih pas, warna masih bisa ketangkep sama kamera gitu. Kok dalane buas. Ini kita udah sampai di perapatan Gerombogan. Kalau kiri ini kita ke Taman Kerang ya. Kalau kanan kita ke Kecapi. Mending kita lurus ini. Kan kita lurus ini, rencananya kan alternatif. Kita alternatif langsung ke ini, kalau lurus kita ke Mulyoharjo guys. Tembusannya nanti ke jalan raya Mulyoharjo depan tuh. Udah mau nyampe ini. Wish, ngirim dadak bos. Jose turun. Ini jalan masih relatif turun, tapi jalannya enak. Banter enak. Ngebut enak. Lihatlah posisi Sabtu, jalan ini ya, kaget tau. Posisi Sabtu mal sama Minggu kayak gini, sepi banget. Ini jalan mulai menanjak guys, jalannya nggak rata tapi jalannya nanjak. Sini belok nikung banget kok. Jalan yang sangat ya, nggak bisa dibilang bagus tapi nggak bisa bilang jelek juga ya, kayak gitu keadaan nih kok. Aku sih bicara di lapangan kayak gitu ya. Semoga kedepannya pemerintah Jepara benar-benar merealisasikan di beberapa titik jalan yang harus dirapikan ya. Kalau sini kayaknya mungkin cuma ditambal-tambal doang deh. Kalau mau menyeluruh ya emang harus diganti cor gitu, lebih awet, nggak ditambal sulam. Wis menurun ini, bahaya nih. Fokus pelan, tenang, santai. Kalau jalan menurun dikebut juga. Jalan ini kalau jalan rata nggak masalah, ini jalan kayak wadidaw ini. Jepara ya masih banyak akses jalan yang memanjakan mata. Lihat, hijau, tenang. Jalan ini menurun banget tuh sebenarnya. Ya nih, ini kalau mama bawa motor tuh. Oke, kita gas lagi pelan-pelan. Ini ada jalur tikungan, ini menunjukkan kalau malam di sini gak ada lampu sebenarnya. Di depan ini pondok. Pohonnya bagus ya.
kita kebut aja, ini udah mau nyampe soalnya. Naik, depannya naik terus, tapi jalannya udah bagus, cocoran. Dulu masih aspal lewat sini, jalannya gronjal-gronjal, dan naikin nanjak jalan gronjal-gronjal meskipun aspal lu jelek dulu. Kalau sekarang udah cocoran ya enak lah. Ini mana? Ini turun tapi kita bisa bentar, mau pengebut malah ada mobil. Bentar, ada mobil mau atret ya. Bentar, orangnya baik ya. Saya nggak lihat orangnya. Bahaya itu kalau barusan dia ngegas maju malah nabrak aku. Jalannya masih banyak hutan-hutan ya. Masih banyak tumbuh-tumbuhan ya. Masih belum begitu banyak pembangunan ya. Mungkin karena juga baru ini jalannya yang dicor ini, jadi belum banyak investor yang masuk ya. Ini kalau udah beberapa tahun lagi pasti udah rame banget, malah ada satu pabrik di sini aja pasti udah rame banget di sini. Ini bentar. Nah itu udah kelihatan jalan ya, jalan depan itu udah kelihatan jalan mana, Jepara Bangsri ya. Itu Jepara Bangsri lah. Cuma karena jalannya lagi lenggang banget ya, kayak jalan biasa gitu. Padahal itu jalan provinsi loh, jalan antar kota. Tapi kok sepi banget ya kayak. Lihat ini pertigaan ini udah nyampe ini. Kita sebenarnya udah nyampe ini. Nah, depan ini udah jalur satu arah dari Jepara Bangsri. Kita berhenti di sini aja. Kita istirahat di sini aja ya, sambil jelasin ya. Ini jalan satu arah guys. Ya, ini kalau depan itu belok sini, nanti tembusnya di sini juga. Ini satu arah itu, nggak boleh kita lewat sini belakang. Ini jalur kalau lurus ini ke arah Jepara kota, kalau kita balik itu ke arah Bangsri. Oke, terima kasih udah ngikutin perjalanan. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.